Halo teman-teman, salam jumpa kembali bersama saya Kanisius Amaolah Hurahura. Saya mahasiswa dari Fakultas Teologi Widya Bakti Gantungan. Dalam video dan kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk bersama-sama melihat suatu topik yang sangat menarik, yaitu tentang paham ketuhanan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan dan sekaligus dengan jawaban-jawaban yang akan kita bahas bersama di sini. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk pada pembahasan pada nomor yang pertama, dengan pertanyaan apakah Tuhan itu ada? Jika ada, bagaimana kita menemukannya? Jadi saya menjawab pertanyaan ini berdasarkan pandangan dari Thomas Aquinas yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang bergerak harus ada pendorong atau penggerak utama. Ini berdasarkan pemikiran Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno yang terlebih dahulu mengatakan bahwa penyebab utama yang bergerak tanpa digerakkan dan menjadi akhir dari tujuan dari hidup manusia. Jadi Thomas Aquinas ini berlatar belakang dan merupakan seorang yang mengikuti aliran Aristoteles. Jadi bagi dia sesuatu yang bergerak yang merupakan pendorong utama itu diidentifikasi sebagai sebagai Tuhan itu sendiri. Jadi merupakan suatu daya kekuatan yang sangat besar yang merupakan Tuhan itu sendiri, di mana dapat mempengaruhi semua hal yang ada di bumi ini. Ada suatu kekuatan yang sangat besar yang tidak bisa dilampaui oleh kekuatan manusia. Lalu kita masuk pada pertanyaan yang kedua, apakah Allah dalam semua agama di dunia satu atau berbeda, sama atau berbeda? Menurut pandangan John Hicks, seorang filsuf dari Inggris, ia mengatakan bahwa berbagai agama memiliki akses yang setara terhadap kebenaran ilahi. Tidak ada satu agama pun yang secara eksklusif memiliki kebenaran mutlak. Jadi setiap agama itu walaupun berbeda-beda tetapi memiliki suatu orientasi yang sama, yaitu bersama-sama menuju dan mengarah kepada nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Sehingga juga tidak bisa dikatakan bahwa sebuah agama itu memiliki suatu kebenaran yang mutlak, tetapi semuanya mungkin setara sama tetapi dengan cara yang berbeda-beda. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah agama mampu menjawab permasalahan umat manusia di zaman modern? Berdasarkan pandangan dari Emil Durkheim, agama memainkan peran yang penting dalam konteks modern, seiring modernisasi yang menyebabkan kehilangan identitas. Agama juga dianggap sebagai penjaga nilai moral dan etika serta sebagai sumber nilai moral dan etika. Jadi agama mempunyai peran yang sangat terlihat bahwa di mana orang sudah mulai mengalami kerentanan terhadap hidup yang semakin merosot menjadi buruk atau dengan pengaruh perkembangan teknologi yang tidak bisa dikontrol atau kehilangan identitas. Di sinilah agama berperan, karena agama menunjukkan nilai etika dan moral yang dapat menjadi teladan untuk hidup seseorang menjadi lebih baik. Lalu yang pertanyaan yang keempat yang berikutnya, bagaimana membuat agama atau ilmu pengetahuan dan penemuan ilmiah berjalan beriringan? Yang pertama, ada pendidikan yang mengintegrasikan keduanya. Yang kedua, menekankan etika bersama. Dan yang ketiga, kolaborasi dalam isu global. Jadi pendidikan sangat penting untuk bisa melihat perkembangan kedua hal ini, agama maupun ilmu pengetahuan, sehingga membekali para generasi-generasi muda untuk bisa melihat secara baik perkembangan kedua hal ini dan bisa dilakukan secara bijaksana. Untuk pendidikan yang memadai akan sangat membantu dalam proses perkembangan kedua hal ini. Lalu menekankan etika bersama, karena masing-masing memiliki prinsip etika yang harus bisa dijaga dan sama-sama pun tidak saling merusak satu sama lain, sehingga
di mana adanya etika bersama ini dapat membantu kedua hal ini bisa beriringan secara bersama-sama dalam hidup manusia, dan juga kolaborasi dalam isu global seperti kemiskinan dan perangan dan lain sebagainya. Di sini telah peran ilmu pengetahuan dan juga agama itu sebagai membangun motivasi kepada manusia atau kepada masyarakat dan menciptakan sumber daya manusia menjadi lebih baik dan membantu memberikan sebuah hal yang lebih baik dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang telah diciptakan. Lalu kita masuk pada pertanyaan yang berikut. Bagaimana pandangan agama-agama terhadap perkembangan teknologi modern seperti kecerdasan buatan AI atau juga penjelajahan antariksa? Jadi banyak agama telah menerima semua perkembangan, tetapi dalam hal itu sambil juga mengajarkan pentingnya menggunakan teknologi dengan bijaksana, memperhatikan dampaknya terhadap alam, manusia, dan masyarakat, serta memastikan bahwa penggunanya selaras dengan nilai-nilai etis dan moral yang mendasari keyakinan agama mereka. Jadi tidak diterima, tidak ditolak dan tidak diterima begitu saja, tetapi diterima, tetapi tetap memperhatikan hal-hal tertentu, terkhususnya dampak yang diakibatkan oleh perkembangan itu sendiri, sehingga tidak merusak pola hidup beragama yang baik dan bahkan dapat merusak. Jadi harus dipertimbangkan dan memperhatikan dampaknya secara baik. Lalu yang berikut, apakah agama merupakan sumber perdamaian atau konflik di dunia? Bagaimana cara mempromosikan pemahaman yang toleran dan tenggang rasa antara berbagai keyakinan atau agama? Agama telah menjadi faktor yang berkontribusi baik terhadap perdamaian, namun di satu sisi tidak dapat dipungkiri juga bahwa agama telah menimbulkan konflik antara masyarakat. Di sini saya tidak mengatakan agama itu secara langsung, tetapi saya mau mengatakan bahwa di sini ada oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan agama. Jadi atas dasar institusi agama itu, orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu menggunakan agama itu untuk membuat kejahatan seperti terorisme dan lain sebagainya. Memang agama mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap kebaikan karena semua agama mengajarkan tentang nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan kebaikan, dan juga cinta kasih dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan yang berikutnya, apakah konsep ketuhanan mempengaruhi pandangan manusia tentang etika dan moralitas? Ya, tentu saja. Konsep hukuman dan balas dendam dari Tuhan ini berdasarkan pandangan uh, Plato dan Aristoteles yang mengatakan bahwa dengan adanya hukuman dan balasan dari Tuhan ini membuat manusia akan berusaha hidup untuk lebih baik karena ada sesuatu hal yang melatar belakangi tindakan-tindakan manusia selama hidup mereka di dunia, karena tujuan akhir mereka mengarah kepada yang ilahi. Jadi Tuhan itu menjadi latar belakang di mana dapat menciptakan hidup baik bagi manusia itu sendiri. Lalu ketuhanan sebagai sumber dan standar etika. Jadi Tuhan itu sebagai sebuah standar etika untuk berbuat baik dan menjadi satu standar moral bagi manusia itu dalam kehidupannya. Lalu pertanyaan yang berikut, bagaimana agama-agama menjelaskan keberadaan penderitaan dan kejahatan di dunia jika mereka meyakini adanya kekuatan ilahi yang sempurna dan penuh kasih seperti dalam agama tertentu? Nah, di sini saya melihat dari pandangan agama Katolik saja, karena memang akan menjadi banyak. Tapi pada umumnya semua agama mengajukan bahwa kejahatan dan penderitaan itu sebagai uh, tolak ukur bagi manusia untuk menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Nah, dalam pandangan Katolik sendiri, Thomas Aquinas mengatakan bahwa keberadaan kejahatan dan penderitaan adalah bagian dari rencana Allah untuk membawa manusia ke pemulihan dan penyelamatan. Jadi ini menjadi sebuah titik tolak bagi manusia untuk menuju kepada perubahan, penyembuhan, dan pemulihan diri, dan menuju kepada keselamatan. Lalu yang berikut,
Apakah agama menjadi fasilitator satu-satunya untuk berhubungan dengan Tuhan atau bisa dengan cara lainnya? Ada berbagai pandangan tentang cara manusia dapat berhubungan dengan yang ilahi. Tidak hanya melalui agama, tapi ada juga hal-hal lain karena ada juga kepercayaan lokal dan juga orang-orang yang non-teisme. Di sini orang-orang non-teisme itu bisa saja melalui etika dan tindakan moral. Jadi dengan merasa bahwa telah melakukan tindakan etika dan moral dengan berbuat baik bisa membantu orang, itu sudah cukup bagi mereka untuk bisa berhubungan atau berrelasi dengan Tuhan. Dan mungkin ada juga yang melalui relasi dengan alam dan keindahan, mengagumi keindahan alam seperti itu, mempunyai cita rasa tersendiri bagi mereka untuk berhubungan dengan Tuhan. Lalu bagaimana agama-agama menjelaskan perbedaan keyakinan tentang konsep Tuhan di antara setiap pribadi atau orang? Agama-agama menjelaskan perbedaan keyakinan tentang konsep Tuhan di antara setiap individu dengan berbagai cara, tergantung pada tradisi agama dan pandangan teologis masing-masing. Jadi karena berasal dari berbagai tempat, jadi mungkin cita rasa setiap orang di setiap daerah berbeda-beda. Uh, Setiap daerah berbeda-beda karena memang mempunyai latar belakang kehidupan dan kebudayaan yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi cara pandang manusia itu, suatu etnis atau suku untuk menghayati konsep ketuhanan itu seperti apa. Lalu apakah manusia dapat sepenuhnya memahami Tuhan atau ada aspek-aspek tertentu dari Tuhan itu sendiri yang tidak dapat dipahami oleh akal budi manusia? Nah, di sini menelurkan Kant mengatakan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam pemahaman mereka tentang realitas transenden termasuk konsep Tuhan. Baginya ada ding and seek atau hal-hal dalam diri Tuhan yang tersembunyi dari pemahaman manusia. Jadi pemahaman akal budi manusia tidak mampu untuk memahami Tuhan secara utuh dan sepenuhnya. Lalu apakah Tuhan itu dapat diajukan argumen rasional untuk eksistensinya atau apakah Tuhan itu merupakan masalah iman semata? Jadi pertama dilihat berdasarkan rasionalitas, Thomas Aquinas melihat dari segi kosmologis dan teologis, dengan untuk menjadi dasar bagi dia bahwa Tuhan itu bisa dijelaskan secara rasionalitas, secara rasional dengan hal-hal yang ada di bumi dan langit yang bisa dilihat secara manusia, bisa dilihat secara rasional. Sedangkan Blaise Pascal melihat ini sebagai sebuah masalah iman karena merupakan hal-hal yang rasional tentang Tuhan tidak dapat dibuktikan secara pasti. Lalu oleh karena itu Immanuel Kant juga menekankan pendekatan kombinasi dari kedua hal ini dan ia tidak berpihak pada satu sisi, melainkan ia mengajukan bahwa rasional mungkin tidak cukup untuk membuktikan eksistensi Tuhan. Uh, Meskipun demikian, ia sedikit mengkritik ini bahwa rasionalitas tidak cukup untuk membuktikan eksistensi Tuhan. Tetapi Tuhan itu sendiri adalah sebuah konsep yang sudah sangat besar perannya terhadap manusia. Ia mempunyai pengaruh yang sangat besar karena menjadi dasar atau sumber dari nilai etika dan moral yang dihidupi oleh manusia di dalam hidupnya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam proses belajar dan proses studi dalam hidup teman-teman masing-masing. Dan sekian dan terima kasih dan sampai jumpa pada video yang berikutnya.